Baik kawan-kawan, kita akan coba bahas latihan soal matematika bab statistika untuk TKA SMA. Langsung saja kita ke nomor pertama. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut: 20, 30, 30, 35, kemudian 40, 45, 50, dan 55. Berilah centang pada kolom benar atau salah. Kita cek pernyataannya ya. Untuk nomor 1 ini rata-rata kumpulan data kurang dari 40, berarti kita harus hitung rata-ratanya. Rata-rata itu adalah semua data dijumlahkan dibagi banyaknya data ya. Banyaknya data di sini ada 8, jadi kita dapatkan 305 dibagi 8, maka rata-ratanya adalah 38,125. Nilai 38,125 ini adalah kurang dari 40 ya, kurang dari 40, berarti pernyataan pertama ini adalah betul. Kemudian nomor 2, median kumpulan data lebih dari modusnya. Berarti kita harus hitung mediannya dan modusnya. Untuk modus sendiri ini dengan mudah kita temukan karena modus itu adalah data yang sering muncul. Di sini 30 muncul 2 kali ya, berarti modusnya adalah 30. Sementara untuk mediannya atau nilai tengah di sini kita lihat ada di 35, ada di 35 dan 40. Di antara 35 dan 40 di sini berarti mediannya adalah 75 dibagi 2 sama dengan 37,5. Nah, kita bandingkan antara modus dan median. Median data lebih dari modus, jadi 37,5 itu lebih dari 30 ya. Berarti di sini pernyataan 2 adalah benar. Kemudian untuk pernyataan 3, modus kumpulan data tersebut lebih dari jangkauannya. Untuk jangkauan data adalah data yang besar ini dikurangi data yang kecil, jadi 55 dikurangi 20 atau ada di angka 35. Kita bandingkan dengan modus 30, antara 35 dan 30 berarti kan lebih besar 35. Ini harusnya jangkauannya yang lebih besar ya, berarti ini salah ya. Kemudian nomor 4, jangkauan kumpulan data lebih dari mediannya. Oke, 35 dibandingkan dengan 37. Seharusnya jangkauan datanya itu, jangkauan kumpulan data lebih kecil ya dari median. Berarti ini salah. Oke, itu nomor pertama selesai. Kita ke nomor berikutnya. Di sini ada diagram lingkaran yang menunjukkan data peserta kegiatan ekstrakurikuler di suatu SMK. Jika siswa yang mengikuti futsal sebanyak 120 orang, banyak siswa yang mengikuti karate adalah, kita lihat di sini diagramnya, karate belum ada persentasenya, jadi kita harus cari persentasenya dulu. Kita tinggal jumlahkan antara futsal, silat, kemudian bulu tangkis, tari, dan voli. Nah, ini jika dijumlahkan ada 92%, jadi 100% dikurangi 92%, karate itu adalah 8% ya. 8% di sini karate. Setelah itu tinggal kita bandingkan dengan data futsal nih. Data futsal yang ada 120 orang. Kita misalkan karate itu K ya, dan futsal itu 120 tadi. Kemudian K, maka K per 8% ini karate 8% dibandingkan dengan 120, futsal 40% ya. Kita tinggal hitung di sini 8 kali 120 dibagi 40, maka kita dapatkan 24. Jadi yang mengikuti karate adalah 24 orang. Kita pilih opsi B. Selanjutnya nomor 3, peserta ulangan matematika kelas 12 SMA BSD berjumlah 72 orang dengan 12 orang diantaranya siswa laki-laki. Hasil analisis terhadap hasil ulangan diperoleh bahwa rata-rata nilai ulangan siswa perempuan adalah 80, laki-laki adalah 78. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa di kelas tersebut adalah, jadi ini yang ditanyakan adalah rata-rata gabungan ya.
Rata-rata gabungan kita hitung, rata-rata 1 kali banyaknya data 1 ditambah rata-rata 2 dikali dengan banyaknya data 2 dibagi dengan banyaknya data 1 dan ditambah banyaknya data 2. Kita misalkan yang 12 orang laki-laki ini adalah banyaknya data yang pertama ya, data 1 N1. Kemudian untuk yang perempuan ini 72 dikurangi 12 sama dengan 60 ya. Kemudian untuk rata-ratanya, rata-rata laki-laki 78 dan rata-rata perempuannya 80. Sudah, tinggal kita masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus seperti ini, kita dapatkan hasilnya. Di sini 936 ditambah 4800 dibagi dengan 72 sama dengan 5736 dibagi 72. Kita dapatkan rata-rata gabungannya adalah 79,7. Jadi kita pilih opsi D ya, 79,7. Selesai. Nomor 4. Banyak siswa kelas 11 suatu sekolah adalah Ki. Mereka mengikuti tes biologi dengan hasil 10 siswa memperoleh hasil 100. Siswa lainnya memperoleh skor minimal 50. Kemudian rata-rata skor siswa semuanya ini ya berarti 80. Rata-rata skor siswa adalah 80. Nilai Ki terkecil adalah, jadi ditanyakan adalah jumlah siswa yang paling kecil kemungkinannya berapa gitu. Oke, ini seperti nomor sebelumnya, ini merupakan konsep dari kita bisa gunakan konsep rata-rata gabungan ya. Tadi rumus yang tadi kita gunakan lagi dengan rata-rata satunya itu kita ambil dari yang 10 siswa yang peroleh hasil 100, berarti N1-nya itu adalah 10. Kemudian untuk Ki ini jumlah siswa seluruhnya, berarti banyaknya data yang kedua itu adalah Ki dikurangi N1 sama dengan Ki dikurangi 10 ya. Untuk rata-rata satunya sendiri, karena ini semuanya hasilnya 100, berarti rata-rata satunya 100. Sedangkan yang skor minimal 50 kita anggap rata-rata 2 50 gitu ya. Dan di sini rata-rata gabungannya adalah 80. Maka kita dapatkan, kita masukkan ke rumus ini, rata-rata gabungan sama dengan 80. Kemudian rata-rata 1 dikali banyak data 1, 10 kali 100. Yang keduanya 50 dikali N2, di mana N2 ini sama dengan Ki dikurangi N1 ya, sama dengan Ki dikurangi 10, maka kita masukkan Ki dikurangi 10 dibagi dengan N1 plus N2 itu sama dengan Ki ya. Berarti di sini dibagi dengan Ki. Tinggal kita kalikan. Kita dapatkan 10 kali 100.000 kemudian 50 Ki dikurangi 500 per Ki. Jadi kita tinggal pindah ruas Ki-nya, 80 Ki sama dengan 1000 ditambah 50 Ki dikurangi 500. Kemudian kita pindah ruas lagi, ini yang 50 ke sini ya. Jadi 80 Ki dikurangi 50 Ki. Jadi 30 Ki sama dengan 500. Ini 500, ini dari 1000 dikurangi 500, jadi 500. Maka Ki sama dengan 500 dibagi 30. 500 dibagi 30 sama dengan 16,6. Jadi minimalnya itu adalah di angka 16 orang ya. Kita pilih opsi C di sini. Kemudian nomor 5. Diketahui data tinggi badan pemain basket sebagai berikut. Oke, di sini ada tabelnya ya. Di sini ada frekuensi, banyaknya data di sini. Kemudian jika syarat tinggi pemain inti adalah 182,5 cm, maka jumlah pemain yang lolos sebagai pemain inti ialah titik-titik orang. Oke, jadi di sini kita gunakan nilai batas minimum ya. Batas minimumnya di 182,5. Nah, berarti yang harus kita perhatikan adalah kelas ini ya. Kelas yang ini nih, kita perhatiinnya. Kita gunakan rumus batas nilai minimum Ki sama dengan L ditambah K kali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas ya. Ini karena di sini ada frekuensi kumulatif, kita hitung dulu nih frekuensi kumulatifnya.
Frekuensi kumulatifnya 6, 6 ditambah 10 16, ditambah 18 34, ditambah 40 74, tambah 15 89, ditambah 11 jadi 100. Jadi data semuanya ada 100. Seperti itu. Nah, dari soal kita dapatkan nih nilai-nilainya. Untuk Q ini kan tadi batas nilai minimumnya adalah 182,5. Untuk tepi bawah kelasnya, kelas yang ini, sekali lagi ini kelas yang ini nih, jadi 180,5. Kemudian untuk yang rentang kelasnya ini 105 ya, dari 1 sampai 5 nih. Jadi kita dapatkan nilai K 5. Kemudian N itu jumlah yang tak lolosnya. Di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas. Berarti sebelum kelas yang ini kita ambil yang ini nih 74 ya, karena frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nah, kemudian untuk frekuensi kelasnya sendiri ini ada di 15 yang ini. Oke, udah kita dapatkan nilai angka semuanya. Kita tinggal masukkan ke rumus ini. Nah, 182,5 sama dengan 180 ditambah 5 kali N dikurangi 74 per 15. Ini 5 dan 15, jadi kita bisa sederhanakan ini menjadi 3 ya. Oke, jadi kita tulis 182,5 sama dengan 180,5 ditambah N-74 per 3. Kemudian kita pindah ruas nih ke sebelah kiri ya. Pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif dikurangi. Jadi dikurangi 180,5 sama dengan N-74 per 3. Ini kita kurangi dapat 2 ya. Langsung udah bisa kita lihat ini dapatnya 2. 2 sama dengan N-74 per 3. Kita tinggal kali silang ke sini, pindah ruasnya. Jadi 2 kali 3 sama dengan N-74. Di sini 2 kali 3 6 ya. Kita pindahin ruasnya, N-74 sama dengan 6. Maka N ini tinggal pindah ruas ke sini. 74-nya 74 ditambah 6 ya, sama dengan 80. Ingat ya, ini N itu adalah jumlah yang tak lolosnya. Kalau kita mau hitung jumlah yang pemain yang inti yang lolos, ini pemain yang lolos, maka kita tinggal kurangi nih jumlah seluruh pemain dikurangi jumlah pemain yang tak lolos. Jumlah seluruh pemainnya itu ada di frekuensi kumulatif ini ya, 100 orang nih, berarti 100 orang dikurangi 80 ya, maka yang lolos itu adalah 20 orang. Kita pilih opsi B. Oke, sekian dulu untuk latihan kali ini, biar kalian tidak overwhelming. Sampai jumpa di latihan yang akan datang. Sukses untuk semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.